Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Winda Tri Barengkuan di acara Podcast Win Trip. Di podcast kali ini tentunya saya akan ditemani oleh seseorang narasumber yang akan berbincang tentang seefektif apakah sih pembelajaran online di pedesaan itu. Nah, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita, yaitu namanya Ibu Rati Prawita Murni, bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan. Langsung saja, ini dia Ibu Rati Prawita Murni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ratih Prawita Murni. Waalaikumsalam Ibu Rati, selamat datang di podcast Win Trip. Bagaimana nih kabar Ibu Rati? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Mbak Winda sendiri bagaimana kabarnya? Ya, sejauh ini kabar saya juga baik Ibu. Kalau boleh tahu nih, Ibu mengajar sebagai guru itu sudah berapa tahun dan mengajar kelas berapa ya? Saya mengajar sudah hampir 6 tahun. Saya mengajar kelas 3. Wah, ternyata lama juga ya Ibu bekerja sebagai guru. Kalau boleh tahu nih, cita-cita Ibu itu emang aslinya ingin jadi guru atau apa nih? Atau ada cita-cita lainnya? Ya, dari kecil, dari TK saya sudah bercita-cita menjadi seorang guru dan alhamdulillah kesampaian sampai sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya adalah saya akan mengajukan pertanyaan untuk Ibu Rati. Apakah Ibu Rati sudah siap menerima pertanyaan yang akan saya ajukan? Saya siap menjawab pertanyaan dari Mbak Winda dan semoga jawaban saya bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Apakah ada kesulitan saat mengajar secara online, Ibu Rati? Saat mengajar online, kesulitan pasti ada, apalagi dalam pembelajaran daring ini baru pertama kali. Yang biasanya mengajar dengan tatap muka, bertemu dengan siswa, sekarang harus berhadapan dengan online, dengan dunia maya lewat WhatsApp. Jadi guru harus lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran secara online dengan membuat video-video, dan kalau menerangkan harus lebih kreatif dan dapat dimengerti siswa. Nah, sekarang ini kan sudah masuk masa new normal, tetapi pembelajaran secara online tetap ada, karena masih ada sekolah-sekolah yang belum diperbolehkan masuk. Menurut Ibu Rati nih, efektifkah pembelajaran online itu diterapkan di daerah pedesaan seperti di tempat Ibu bekerja saat ini? Menurut saya, pembelajaran daring kurang efektif bila dilakukan di pedesaan, karena ada sebagian orang tua siswa yang belum mempunyai HP. Meskipun punya HP, orang tua terkendala dengan kuota karena pekerjaannya kebanyakan buruh tani, bangunan, dan untuk materi kurikulum orang tua juga kurang memahami, sehingga banyak orang tua yang mengeluh. Apakah Ibu Rati dan orang tua siswa setuju adanya pembelajaran online ini? Sebenarnya para guru dan orang tua pada umumnya tidak setuju dengan pembelajaran daring. Namun kondisi pandemi saat ini, mau tidak mau guru dan orang tua harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Cara apa nih yang Ibu Rati berikan untuk menyikapi saat dari wali siswa yang memberikan keluhan, contohnya minimnya kuota internet, susahnya mencari jaringan internet, serta ada siswa yang tidak memiliki handphone. Keluhan dari masyarakat ataupun wali murid pasti ada,
sama seperti yang sudah dikatakan. Kalau di SD saya, untuk siswa yang tidak punya HP bisa gabung dengan terdekatnya. Dan terkadang saya juga melakukan pembelajaran secara luring 1 minggu sekali. Pastinya kan ada beberapa siswa yang kesulitan memahami materi yang Ibu Ratih berikan secara online. Cara apa nih yang Ibu berikan untuk mengatasi agar siswa tersebut bisa memahami materi yang Ibu berikan? Ketika ada siswa yang kesulitan memahami materi, yang saya lakukan adalah saya melakukan pembelajaran secara daring dan luring. Kalau daring kan lewat via WA, dan saya mengadakan luring, kunjungan luar jaringan. Dan itu biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Saya membuat rangkuman materi dan nanti akan dibagikan ke siswa. Dan saat luring, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan karena ada siswa yang tidak bisa memahami materi saat WhatsApp, lebih suka saat tatap muka. Jadi saya inisiatif melaksanakan kunjungan setiap 1 minggu sekali ke rumah siswa-siswa. Apa yang Ibu lakukan bila ada siswa yang mencari jawaban di Google dan ada juga dibantu dengan orang tuanya? Saya sebagai guru memaklumi karena ada orang tua yang tidak bisa membantu anaknya ketika soalnya sulit atau tidak memahami materi-materi baru. Meskipun melihat Google atau dibantu orang tua, saya tetap menerapkan kejujuran kepada anak-anak. Dikerjakan sebisa dulu, kalau sudah tidak bisa minta bantuan orang tua, karena saya sebagai guru juga tidak bisa mengawasi secara penuh seperti saat tatap muka di sekolah. Media atau aplikasi pembelajaran seperti apa yang Ibu Ratih gunakan agar para murid itu bisa semangat terus belajar secara online? Media pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan link Google Form, Quizzes, kadang saya membuat video sendiri, dan kadang juga mengambil video dari YouTube dan menggunakan grup WA sebagai sarana untuk menyampaikan materi ke siswa. Nah, sekarang ini kan pembelajaran dilakukan secara online. Penilaian pembelajaran yang Ibu berikan ke siswa itu seperti apa kriterianya? Untuk penilaian tetap sama seperti sebelum daring, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk penilaian pengetahuan diambil dari tes lewat WA, kuisis, bisa juga dengan tes tulis. Sedangkan untuk penilaian keterampilan diambil dari tugas prakarya siswa dan video unjuk kerja, video menyanyi, dan lain-lain. Dan untuk penilaian sikap diambil dari keaktifan selama proses daring dan kecepatan pengumpulan tugas atau ketepatan. Kan biasanya ada juga guru yang hanya memberikan tugas saja tanpa diberi penjelasan materi. Kalau Ibu Ratih sendiri nih, bagaimana dalam memberikan tugas untuk para siswanya? Sebelum memberikan tugas ke siswa, biasanya saya membuat video pembelajaran dulu, berisi materi-materi, pengenalan-pengenalan. Setelah itu anak menyimak, kalau sudah anak baru mengerjakan tugas. Kalau langsung mengerjakan tugas, anak pasti bingung materinya apa, lihat di mana. Jadi peran guru tetap harus membimbing dan memberikan materi pembelajaran, tidak pasrah kepada orang tua wali murid. Jadwal pembelajaran juga pastinya berbeda dari yang dilakukan secara offline. Di sini jadwal pembelajaran yang Ibu Ratih gunakan untuk mengajar itu sistemnya bagaimana nih? Untuk jadwal pelajaran tetap sama, namun materi pembelajarannya dikurangi supaya tidak memberatkan siswa yang biasanya 6 jam, 8 jam,
sekarang hanya 2 jam. Di daerah tempat Ibu Kati bekerja, apakah sudah menerapkan new normal? Kalau sudah menerapkan new normal, kenapa tidak melakukan pembelajaran secara langsung saja? Sebenarnya di wilayah saya sudah menerapkan new normal, namun dalam prakteknya harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Namun demikian, sekolah kami belum melaksanakan tatap muka dikarenakan dari pihak dinasnya belum memperbolehkan. Jadi sampai saat ini masih melakukan pembelajaran secara daring. Nah, yang terakhir nih, pesan Ibu untuk para orang tua siswa dan siswa-siswanya apa nih? Pesan saya untuk orang tua, saya harap dalam pembelajaran daring selalu mengawasi putra-putrinya dalam penggunaan HP, serta memotivasi anak dan mendukung anak supaya semangat belajar. Dan untuk anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan selama di rumah. Bila keluar rumah, memakai masker, jaga jarak, dan makan makanan bergizi. Pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu Kati sudah dijawab semuanya dengan jelas dan sangat bermanfaat sekali. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kati yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast Wintrip. Dan saya juga berterima kasih kepada pendengar setia di podcast Wintrip. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.